إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali memulai kajian rutin kita, kajian fikih al-usrah atau fikih keluarga di Masjid Al-Muttaqin Wisma Asri, Bekasi. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan lisan ini untuk menuturkan al-haq dari hukum-hukum Allah beserta dalilnya dengan berdasarkan pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah perihal nafaqah atau nafkah, yang mana jemaah sekalian, pada hakikatnya kajian tentang nafkah ini adalah suatu materi yang sangat diperlukan oleh para bapak. Namun qadarullah sepertinya para ibu yang lebih banyak datang karena memang asal ini kajian ummahat. Dan pembahasan nafkah secara detail masih cukup jarang di kalangan kaum muslimin, terkhusus kalangan salafiyin. Semua mengetahui akan kewajibannya, namun rinciannya kadang-kadang belum dipahami. Bahkan tidak sedikit dari para bapak muqassirun, teledor atau kurang dalam masalah ini, tidak menafkahi keluarganya atau istri dan anaknya dengan sebaik-baik nafkah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam syariatnya. Maka di antara jihad kita adalah menjelaskan kepada kaum muslimin, baik offline maupun online, baik yang menyimak langsung alhamdulillah di masjid ini ataupun yang mendengarkan secara online,
maka semua insyaallah ala khair. Yang lebih penting dari sebatas pengetahuan yaitu mengamalkan apa yang diketahui dari kewajiban nafkah. Tentu ada fadilah yang tidak kecil tentang nafkah ini yang perlu disimak oleh orang-orang yang Allah Ta'ala bebankan nafkah padanya, atasnya, terhadap istri dan anaknya. Pembahasan nafkah ini pembahasan yang berujung kepada amalan soleh, bukan sebatas mengetahui, melainkan harus berakibat dan berefek semangat dan keinginan untuk beramal saleh, yaitu menafkahi pihak-pihak yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas kita untuk menafkahi mereka, yang terutama yaitu zaujah, istri, dan kemudian anak, kemudian orang-orang yang kita pekerjakan dari pegawai dan pembantu, dan kemudian orang tua dengan adanya syarat. Baik jemaah sekalian rahimakumullah wa rahimakunallah, pembahasan insyaallah pembahasan kita tentang nafkah ini kita jadikan beberapa garis besar, ya, beberapa poin. Poin pertama, definisi nafkah. Ya, definisi nafkah. Apa itu nafkah? Pahami baik-baik nanti ya, insyaallah. Dari definisi itu kita akan mengetahui apa sih yang perlu dinafkahi. Ya. Apa yang perlu dinafkahi dan siapa yang dinafkahi. Itu pertama. Poin pertama tadi apa? Definisi nafkah. Kedua, hikmah nafkah. Kedua, hikmah nafkah. Ketiga, dalil tentang nafkah. Dalil tentang nafkah. Taib, itu tiga. Kemudian yang keempat, nafkah makanan, minuman, dan pakaian untuk istri. Nafkah makanan, minuman, dan pakaian untuk istri, itu yang keempat. Pembahasan keempat. Pembahasan tentang nafkah makanan, minuman, dan pakaian untuk istri. Yang pembahasan kelima, nafkah tempat tinggal dan pembantu. Nafkah tempat tinggal dan pembantu untuk istri. Nafkah tempat tinggal dan pembantu untuk istri. Itu yang kelima. Yang keenam, menafkahi istri setelah akad sebelum bercampur. Menafkahi istri setelah akad sebelum bercampur. Ya. Ini yang keberapa ya? 6 kalau salah. Yang ke-6 ini menafkahi istri setelah akad sebelum bercampur. Ini yang mungkin banyak dari jemaah atau banyak dari kaum muslimin tidak memikirkan sampai ke sini, bahwa ini ada hukum tersendiri. Menafkahi istri setelah akad sebelum bercampur. Kemudian ke-7 kalau tidak salah, menafkahi istri yang masih kecil. Ya, menafkahi istri yang masih kecil. Menafkahi istri yang masih kecil di sini bukan istri muda. Karena istri muda ini ya beda pemahamannya. Ya memang masih kecil berarti masih muda, tapi istilah kita itu kalau istri muda itu
biasanya istri kedua, tiga, keempat, ya. Tapi bukan itu pembahasannya, tapi pembahasan sini menafkahi istri yang masih kecil. Kemudian menafkahi istri kafir zimmi. Menafkahi istri kafir zimmi. Ya, kafir zimmi yaitu orang-orang Nasrani atau Yahudi yang berbaur dengan muslimin. Zimmi, bukan pakai J. Kalau Sunda Jimmy itu nama orang. Ini zimmi pakai za, pakai DZ. Dzimmi. Ya, itu berapa itu? 9 atau salah. Zimmi pakai mim. Zimmi, DZIMMI atau Y boleh. Baik, kemudian terakhir, pembahasan terakhir adalah seberapa kadar nafkah, atau kadar nafkah itu seberapa? Ya, kadar nafkah. Taib, itu ya. Itu fikih nafkah yang akan kita bahas. Sebenarnya untuk fikih nafkah ini masih ada sekian banyak pembahasan, bisa lebih dari 20, tapi kita cukup sampai 10 kalau salah, atau berapa? 9. Taib. Ya, nanti diingatkan lagi nomor-nomornya. Taib, yang pertama, jadi nanti untuk ummahat yang punya suami, ajarkan ke suaminya ya. Karena sekeren-keren suami anti kalau belum belajar tentang ini, pasti ada yang belum tahu, ada poin yang belum paham, mesti deh. Ya, walaupun suami anti keren, tapi belum belajar, tetap aja belum tahu beberapa hal. Nanti ajarkan insyaallah, suruh baca catatannya, syukur-syukur bisa dibaca ya. Definisi nafkah jemaah sekalian. Suara saya jelas nggak, ummahat? Jelas. Saya harus teriak atau gini aja? Kalau saya teriak jelas nggak kira-kira? Ummahat jelas atau tidak? Nah, ummahat jelas atau tidak? Lebih jelas mana? Yang keras atau yang biasa? Biasa ya. Ya, jadi yang biasa aja. Kalau keras takutnya dikira saya marah-marah, saya nggak marah. Tenang aja. Definisi nafkah. Ya, pahamilah arti nafkah ya. Nafkah ada 2 maksud bahasa dan maksud istilah. Nafkah secara bahasa dan nafkah secara istilah. Ya, taib. Secara bahasa, nafkah secara bahasa maknanya adalah ikhraj dan nafat, yaitu mengeluarkan dan menunaikan. Itu mengeluarkanlah maknanya. Nafkah atau infak secara bahasa maknanya mengeluarkan, itu secara bahasa. Makanya orang kalau menafkahi pasti dia mengeluarkan sesuatu, ya, mengeluarkan sesuatu. Itu arti nafkah, infak. Ya, nih saya infakkan 50 juta, berarti dia mengeluarkan uang 50 juta. Baik, nafkah secara istilah. Nafkah secara istilah, saya bacakan dulu bahasa Arabnya, yaitu sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab fiqih, terutama dalam mazhab Hanbali. Nafkah secara istilah adalah kifayatu man yamunuhu minat ta'ami wal kiswati wal maskan wa tawabi'iha. Saya ulangi bahasa Arabnya saja. Kifayatu man yamunuhu minat ta'am wal kiswah wal maskan wa tawabi'iha. Ya. Mau diartikan nggak, Bu? Kalau saya nggak mau ya gimana?
Diartikan atau tidak? Paham atau tidak umahat sekalian? Enggak paham. Yaitu kifayatu man yamunuhu minat ta'am. Kifayah artinya adalah mencukupi. Nafkah itu adalah mencukupi pihak yang menjadi tanggungannya. Mencukupi pihak yang menjadi tanggungannya. Itu belum selesai. Tapi pahami baik-baik ya. Mencukupi pihak tanggungannya ya. Atau pihak yang menjadi tanggungannya. Mencukupi pihak yang menjadi tanggungannya dari makanan, atau bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan tawabi'. Semua itu tawabi' ini kalau dihentikan di Indonesia apa ya? Tawabi' itu artinya ikutan ya, sesuatu yang mengikuti tiga hal tadi. Apa enaknya bahasanya jemaah? Saya ulangi nih, mencukupi pihak yang dia tanggung berupa makanan, kemudian apa? Pakaian, kemudian tempat tinggal, dan tawabi' dari tiga itu. Tawabi' itu apa ya Indonesia? Ikutan, menyertainya, dan hal yang menyertai tiga hal tadi. Paham nggak jemaah? Jadi kan ada tiga hal tadi. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Maka ada hal-hal yang menyertai ketiga hal tersebut. Nanti akan saya jelaskan lah ya. Akan saya jelaskan insyaallah. Tapi coba pahami global dulu. Ingat di sini lafal kifayah. Ya. Mencukupi. Langsung saja kita tembak. Suami wajib menafkahi istri. Oke? Berarti suami wajib mencukupi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal yang menyertai tiga itu terhadap istri. Sampai sini jelas nggak secara global? Jelas ya? Suami wajib mencukupi. Jadi kadar kewajibannya yaitu kalau sampai cukup. Siapa yang dicukupi dalam konteks ini yaitu istri dan anak ya. Nah, jadi kalau udah mencukupi maka sudah tidak wajib lagi, melainkan dianjurkan atau diperbolehkan. Yang penting dicukupi dulu. Tapi apa sih yang dicukupi? Tiga hal, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kadang serupa dengan bahasa kita apa? Sandang, pangan, papan. Walaupun tidak 100% serupa, sama ya, tidak 100% sama, tapi ada keserupaan. To'am ini pangan ya, makanan. Kiswah masuk kemana bu? Sandang bukan dia? Sandang ya. Maskan papan ya, begitu ya. Sandang, pangan, papan. Jadi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Baik. Dan tawabi'nya, tawabi' yaitu hal-hal yang berkisar makanan atau yang mendukung adanya makanan, pakaian, dan tempat tinggal, atau hal-hal yang menyertai makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi harus dicukupi. Tapi makanan dicukupi. Uruf kita makan berapa hari sekali bu? Berapa hari sekali? Berapa kali sehari? 3 kali.
Maka di sini suami itu harus memenuhi kecukupan itu makanan. Misalnya suami ini sebelum pas dia bujang, suami ini mahasiswa, ya, dan dia termasuk mahasiswa yang low budget, ya. Apa low budget? Modalnya cekak, ya. Makanan kesehariannya mie sama burjo, bubur kacang hijau yang ada di warung kopi. Itu pun bonnya, hutangnya lumayan, ya. Dan qadarullah makannya 2 kali sehari saja, bukan karena irit, karena nasib, ya. Nah, udah gitu makan cuman burjo dan malam mie, dah gitu terus kehidupannya seperti itu. Makanya pas waktu masih bujang kurus, ya. Nah, alhamdulillah dapat rezeki, dibantu sama orang tuanya untuk nikah. Dia mendapatkan seorang gadis. Gadis tersebut alhamdulillah dari keluarga yang cukup mapan. Tidak kaya-kaya amat, tapi cukup mapan. Akhirnya mereka menikah. Gadis ini seperti manusia pada umumnya, beda dengan laki-laki ini. Ya, ini agak jarang-jarang langka ini, ya. Makanan tambahan paling jelly drink, ya. Nah, perempuan ini istrinya makan 3 hari sekali. Taib. Suaminya yang dulu bujang makan biasanya 2 hari sekali. Ya. Pagi sabu, malam mie. Ya harus diubah lah, ya. Masa udah punya istri masih gitu-gitu aja. Bagaimana dengan suami ini? Apakah suami ini wajib untuk menyesuaikan istri dengan dirinya, atau dia harus mencukupi sesuai istrinya? Dia harus mencukupi istrinya sesuai dengan bagaimana istrinya makan. Berarti dia harus menafkahi makanan 3 kali sehari. Dia nggak boleh kemudian berasan kepada istri bilang, sayang, kamu harus taat sama saya. Saya makan 2 hari sekali, murah, bubur kacang hijau dan apa malamnya tadi? Mie instan. Ya, biar kamu ikut dengan saya sama-sama, ya sama-sama bernasib seperti ini. Maka nggak boleh. Suami ini harus memenuhi kifayah, memenuhi kebutuhan istri dari segi makanan. Ya. Jadi jangan seret istrinya bernasib seperti dia, ya. Insya Allah rezeki itu lebih banyak kalau udah nikah. Ya jadi gitu ya. Perempuan istrinya sesuai makannya. Normal 3 kali sehari, dan itu sesuai dengan uruf yang berlaku. Sesuai dengan uruf yang berlaku. Kalau ternyata istrinya ini, mohon maaf, dia kebiasaannya dan memang hanya bisa seperti itu, seperti makan lebih banyak dari porsi keumuman, maka juga suami harus memenuhi porsinya istri ini. Misal istrinya gemuk dan makan tidak cukup sepiring sekali, pagi harus 2 piring, malam 2 piring, siang 2 piring dan malam 2 piring, maka dicukupilah itu. Ya, ya, itulah ya suaminya ya. Bujang nasibnya kayak gitu, dapat istri juga nasibnya kayak gitu, ya. Begitu ya, umat sekalian ya. Baik, dari ta'am ya makanan. Dan ta'am yang dimaksud ini makanan yang memang menjadi kebutuhan pokoknya di keseharian. Adapun kalau jajanan, maka itu di luar kewajiban. Ya, misalnya istrinya itu kalau sore iseng, ya iseng. Kalau bahasa Betawi dulu tuh iseng tuh artinya bukan pengen nyemil, bukan. Iseng tuh artinya sendiri gabut tuh iseng dulu zaman. Kalau sekarang kan iseng artinya pengen jajan, ya. Dia iseng istrinya setiap sore, dan setiap sore itu selalu berubah jajanannya, kadang cimol, cireng, cilok dan seterusnya. Apakah cimol, cireng,
3C ini wajib atas suami untuk menunaikannya? Tidak wajib, karena dia bukan makanan pokoknya. Begitu ya. Kalau suaminya menolak, enggak, saya enggak mau ngasih duit buat beli cimol, enggak mau. Itu pakai duit kamu sendiri aja, warisan orang tua kamu. Maka boleh suami menolak, karena ini bukan kewajibannya. Cuman biasanya suami yang baik tidak seperti itu, ya. Yaitu ta'am yang dimaksud apa? Makanan yang memang secara urf untuk makanan keseharian manusia, ya. 3 hari sekali. Adapun jajanan dianjurkan saja. Kiswah. Yang kedua adalah kiswah. Oke, makanan tadi yang pertama makanan, ya, makanan dengan segala pernak-perniknya atau tawabi, hal yang menjadi tawabi, hal yang mengikuti makanan. Contoh, ini kan beli beras, termasuk makanan, minuman juga ya. Galon, air, bukan galonnya sebenarnya, airnya. Ya, itu kebutuhan sekarang banyak orang pakai dispenser, beli galon air. Berapa galon air berapa ya, Bu ya? 14.000 atau berapa, Bu? 14, anggap 14. Saya lupa berapa. 14-an lah ya. Maka sekali beli galon misalnya 4 galon, bukan beli apa? Refill galon 4 galon. Dan suami ini nggak punya waktu untuk bawa galonnya dari toko galon ke rumah. Akhirnya pakai jasa kurir kan? Kurir galon itu ditambah biaya, berapa pajaknya, Bu? Apa gratis biasanya? Yang tukang antar galon pakai motor itu loh, yang di belakangnya ada galon-galon itu. Gratis. Ceritanya gak gratis, ceritanya ya. Ceritanya gak gratis, ada pajak 5.000 per 4 galon. Ya. Maka suami ini juga wajib menafkahi makanan, minuman 4 galon beserta 5.000 tadi. 5.000 tadi ini tabi'nya gitu loh. Mengikuti persediaan galon. Gimana? Paham gak di sini? Oke? Baik. Dan semisalnya itu jelas insyaallah. Kemudian yang kedua apa? Setelah makanan, pakaian. Pakaian ini juga merupakan kewajiban suami untuk menafkahi istri dari segi itu, pakaian. Dan pakaian ini kualitasnya sesuai dengan kemampuan dan pakaian suami itu. Artinya begini, kalau suaminya itu punya keluasan harta, rezeki, pakaiannya mewah-mewah, bagus-bagus suaminya nih, maka istrinya juga harus dinafkahi pakaian yang kualitasnya serupa, dikira-kira serupa lah gitu loh. Misal pakaian suaminya 300 ribuan misal, maka istrinya juga dinafkahi pakaian yang gak jauh dari itu, ya, begitu ya. Itu kiswah. Pertanyaan, bagaimana kalau misalnya istri ini sudah punya pakaian cukup? Apakah tetap suami diwajibkan menafkahi pakaian? Kalau sudah cukup di sini, karena pakaian cuma untuk menutup tubuh dan sudah cukup, maka dianjurkan tetap untuk menafkahinya berupa pakaian semisal dengan suami. Semisal dari segi value ya, bukan semisal dari segi bentuk ya, value, kadar nilainya, kualitasnya, ya begitu. Baik. Kecuali kalau misalnya istri ini ridha dengan pakaian yang sederhana, mungkin qanaah atau khawatir jadi sombong di depan ummahat lain misalnya ya, maka dia minta, Mas, belikan aku pakaian yang biasa-biasa aja, jangan terlalu ngejreng atau terlalu mewah supaya nanti ummahat kajian yang lain enggak ngiri misalnya. Ya, suaminya pakai pakaian 1 juta, tapi istri minta pakaian cukup 100 ribuan misalnya ya. Maka kalau istri ridho, maka itu boleh. Ya, begitu ya pakaiannya. Dan hal-hal yang mengikuti pakaian, sebagian ulama menafsirkannya diantaranya perhiasan
yang dipakai. Perhiasan yang dipakai, baik perhiasan yang boleh terlihat di depan umat lainnya, atau perhiasan yang tidak boleh terlihat kecuali oleh istri, oleh suami. Perhiasan yang diperbolehkan untuk dilihat di depan umat lain atau perempuan lain dari kaum muslimat, ya seperti gelang, necklace itu apa? Ini apa nih? Yang di leher itu kalung ya, kalung, anting, tindikan hidung ya. Itu boleh dilihat oleh umat lain atau perempuan lain. Tapi oleh laki-laki lain nggak boleh dilihat tindikan hidung. Ya, nggak boleh. Perempuan, istri boleh ditindik hidungnya dengan maksud tazayyun lizauj, yaitu berhias untuk suaminya boleh. Paham ya jemaah ya? Jadi misalnya suami ini suka dengan perempuan yang berhias ditindik hidungnya, maka boleh istrinya untuk menurutinya, boleh. Hidung doang ya, jangan yang lain. Bibirnya juga ditindik, jangan. Sakit. Ya semuanya sakit, cuman itu nggak ada. Nggak boleh yang kok bibirnya itu. Atau pipinya ditindik ya. Dibolongin terus enggak. Tapi kalau hidung diperbolehkan oleh para ulama. Dikatakan oleh ulama boleh. Hanya saja kalau tindik hidung ini ketika dia keluar rumah maka dilepas itu tindikannya, jangan dilepas. Kalau nggak pakai cadar dilepas, ya. Adapun laki-laki nggak usah ditindik, nggak boleh. Kalau laki-laki tetap aja wajahnya nggak seru kalau ditindik, malah justru aneh, ya. Ya begitu ya. Nah itu perhiasan. Kalau suami menuntut perhiasan seperti itu, kosmetik dan semisalnya, maka ini masuk seperti kiswah, pakaian dia, karena pakaian itu bisa menjadi perhiasan. Maka perhiasan pun suatu kebutuhan, apalagi memang suami itu yang meminta. Sayang kamu tolong cakepan apa? Pakailah lipstik kalau saya datang ke rumah. Pakailah anting-anting perhiasan ini itu biar saya tuh senang gitu sama kamu. Ya kalau nyuruh kayak gitu, maka ini kan disuruh memakai pakaian yang disukai oleh suami, maka dia nafkahi itu sesuai dengan keinginannya. Maka kosmetik untuk perawatan, yang mana perawatan tersebut mendukung keharmonisan pasangan suami istri atau diperintahkan oleh suami, maka suamilah yang membiayainya. Ya, misalnya ini bukan inisiatif istri tapi suaminya. Sayang, suami bilang, sayang, kamu tolong rambut kamu cat warna orange. Ya, setengah orange, setengah biru, ya. Bingung istrinya, ini mau jadi apa, saya mau jadi dukun apa? Enggak. Saya suka dengan perempuan seperti itu. Ya, kanan orange, kiri biru, dan ujung rambut putih. Ini mau jadi, bingung istri. Tapi enggak, saya suka kamu kayak gitu. Coba aja. Kalau memang gagal, ya udah. Jadi nanti warnanya ubah lagi. Tapi gimana pakai bleaching apa dan pakai pewarna apa? Yang murah aja. Pakai Miranda belasan ribu, ya. Maka siapa yang menafkahi? Ya itu kan perintah suami. Dia kemudian yang membiayai. Nggak mau pakai yang itu murahan, nanti takutnya gagal. Pakai yang betul-betul permanen dan bagus. Berapa biayanya? Berapa biayanya sayang? Maka kata istrinya 750.000. Allahumma musta'an, 750.000. Yakin ini? Gaji sebulan 4,1, 7,5 habis cuman buat warnain rambut. Udah ada bekas sisa cat di rumah itu, ada, pakai itu aja. Maka harus sesuai dengan apa yang diminta. Ya dia minta begitu, ya dia nafkahi. Kecuali kalau misalnya inisiatif istri pribadi, ya, maka tidak wajib suami untuk mengabulkannya. Misalnya istri pengen, sayang tolong dong, mumpung lagi umroh, itu di depan masjid itu banyak banget toko-toko emas, ya, berapaan harganya? Ya kalau dirupahin ya 40 juta lah, ya. Astagfirullahaladzim, 40 juta. Ini aja bawa ke sini aja cuman 5 juta, itu pun rupiah, ya.
Nggak bisa. Maka nggak wajib, karena ini cuma inisiatif istri. Oke, itu kiswah ya. Makanan sudah, makanan minuman ya. Kiswah sudah. Taib. Maskan, tempat tinggal. Tempat tinggal ini juga wajib, karena memang Allah Ta'ala firmankan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Surat At-Talaq ayat ke-6. Surat At-Talaq ayat ke-6, kata Allah Azza wa Jalla. Ini penting nih, karena ini banyak kasus di sini nih. Talaq ayat ke-6. Apa kata Rabb kita Azza wa Jalla? Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka, yaitu para istri, tempatkanlah istri di mana kamu bertempat tinggal, min wujdikum, menurut kemampuanmu. Ini pahami baik-baik. Ini bab atau pembahasan tentang maskan, tempat tinggal. Ini cukup meluas pembahasannya dan mencakup seluruh dari kita, pasangan suami istri. Karena kasus apakah harus punya rumah, apakah boleh ngontrak, dan apakah boleh tinggal di mertua, atau istri kita tinggal di rumah orang tua kita, itu semua kan kasus yang kadang terjadi dan bahkan kerap itu menjadi pemicu kadang-kadang pertengkaran antara suami istri, terutama tinggal di mertua. Taib, kita ayo kembali ke dalil jemaah. Ya, karena ini kasus ini nggak hanya menimpa orang awam. Ya, kita semua awam. Tapi di kalangan awam ahlus sunnah, bahkan bisa jadi kalangan ustadz sekalipun, itu bisa cerai atau hancur rumah tangganya gara-gara tempat tinggal yang tidak cocok. Ya. Baik, tempatkanlah istri di mana kamu wahai suami bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Taib, hukumnya apa? Papan ya. Menyediakan papan yaitu tempat tinggal untuk istri, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tapi dengan adanya ikatan apa? Di sini tempat tinggalnya min wujdikum, menurut kemampuan kalian wahai suami, wahai para suami. Oke? Menurut kemampuan kalian. Artinya di sini berarti diturutkan dengan apa? Kesesuaian kemampuan suami. Bukan disesuaikan dengan kemampuan istri. Artinya begini, kalau seorang suami nikah sama perempuan yang sangat kaya, ya, dan perempuan tersebut karena kaya, dia menuntut suaminya yang tidak kaya harus tinggal di rumah sendiri, bukan ngontrak. Paham gak jemaah? Istrinya udah nikah nih, udah nikah. Pokoknya aku gak mau tinggal kecuali di rumah kita, yaitu rumah milik kita. Kalau kontrakan aku gak mau tinggal. Maka perempuan ini salah. Karena standar maskan, tempat tinggal yang akan menjadi bahan nafkah suami, itu min wujdikum, sesuai dengan apa yang kalian mampu wahai suami. Kalau suami mampunya ngontrak, maka nggak boleh memaksakan diri untuk beli rumah. Ini harus dipahami ya. Dan ini berlaku baik untuk pernikahan pertama atau yang mau poligami. Karena ada kesalahan di pemikiran sebagian orang, bahkan yang kenal sunnah sekalipun, bahwasanya orang kalau mau poligami dia harus punya rumah dulu, nggak boleh masih ngontrak. Ini salah. Ini pemahaman yang salah. Tidak ada syariatnya dengan ketentuan seperti itu. Tapi kalau memang calon istri kedua mempersyaratkan, aku pengen nanti pas udah jadi suami istri, pokoknya harus punya tempat tinggal sendiri, bukan kontrak, maka itu persyaratan yang diperbolehkan. Paham gak di sini jemaah? Misal antum jemaah nih, misal saja antum pengen nikah lagi, atau bukan nikah lagi. Antum pengen nikah pertama. Ya, pengen nikah pertama. Taib.
istrinya, calon istri antum bilang pas lagi ta'aruf, udah nazar, siap-siap mau khitbah, dia mempersyaratkan, aku nggak mau tinggal sama kamu nanti kecuali rumah yang sudah milik kamu mas. Kalau masih ngontrak saya nggak mau. Walaupun ini syarat yang sebenarnya materialistis ya, tetapi sah sebagai syarat, boleh. Maka ketika terjadi pernikahan, tinggalnya harus di rumah milik suami, bukan kontrakan. Paham di sini jemaah? Paham ya? Taib. Tetapi yang perlu dipahami juga adalah bahwasanya bukan syarat pernikahan sama sekali dalam syariat, tidak disyaratkan harus punya rumah pribadi. Karena Allah Ta'ala mengatakan min wujdikum, sesuai kemampuan kalian. Kalau mampunya ngontrak, maka malah jangan memaksakan diri. Kalau antum mau nikah disyaratkan sama perempuan ini harus punya rumah sendiri, ya khalas, antum nggak mampu, udah khalas, ya khalas, cari perempuan lain yang lebih qanaah. Iya. Dan sejujurnya anak pernah menemukan itu. Ya, anak udah nikah, alhamdulillah. Kemudian anak cari berikutnya, ditanya sama perempuan ini, Ustadz, udah punya rumah berapa? Ditanya langsung kayak gitu. Gak ada. Anak bilang, anak masih ngontrak sama istri pertama, anak masih ngontrak. Dan nanti aku dikasih rumah yang mana? Gak ada, nanti kontrak juga kita kalau jadi. Wah, bukannya kalau poligami harus punya rumah ya? Gak, kata anak. Langsung anak tolak ya, kelas. Udah anti pergi aja lah kelas. Iya. Tidak ada syarat sebenarnya. Tidak ada syarat dalam Islam, sesuai kemampuan. Hatta antum punya istri 4, semuanya ngontrak. Petakan bahkan sah sebagai pernikahan dan sah sebagai suami istri, nggak berdosa sama sekali insyaallah. Selama hak-hak mereka ditunaikan. Min wujdikum itu dalilnya, kembali ke dalil jemaah. Karena kalau dikembalikan kepada keinginan seluruh orang, nggak bakal selesai urusan. Min wujdikum, ya, min wujdikum. Nah, kalau misalnya antum cuma bisa ngontrak di rumah yang per bulannya 700.000, maka kelas itu komponnya. Nggak bisa dipaksain harus nikah di rumah mewah yang nggak bisa. Udah sesuai kemampuan itu. Dan itu tidak berdosa karena kata Allah min wujdikum, sesuai kemampuan kalian. Ya, dan ini yang harus dipahami oleh para ummahat dan para bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki anak perempuan, harus memaklumi mantunya. Harus memaklumi mantunya. Kalau mantunya cuma bisa segitu doang kontrak, udah jangan dijadikan aib. Syukur-syukur dia mau menafkahi dari segi apa? Tempat tinggal. Gitu jemaah ya, ummahat ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wala tudarruhunna litudayyiqu 'alaihinna. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka para istri untuk menyempitkan hati mereka dalam urusan tempat tinggal. Nah, ini juga termasuk kasus ya jemaah sekalian. Dan ini tidak sedikit kasus-kasus seperti ini nih, yaitu tinggal di rumah mertua. Ya, tinggal di rumah mertua. Maksudnya istri tinggal di rumah mertua, tinggal di rumah kita, di rumah suami, ya, di rumah orang tuanya suami. Tidak sedikit cerita apa? Akhir terjadi apa? Pertengkaran antar siapa biasanya? Antara ibunya suami dengan mantunya sendiri, yaitu istrinya suami. Ya enggak? Banyak enggak Pak kayak gitu, Pak? Banyak. Dijulitin terus itu. Ya. Salah terus di mata mertuanya itu istri. Kesian. Tapi suami pengen berbakti sama orang tua. Ya. Si malakama enggak kira-kira? Sebenarnya tidak si malakama kalau suami ini tegas. Ya. Jadi nih, laki-laki milik orang tuanya betul. Laki-laki punya tanggungan istrinya betul. Karena nggak tega ninggalin orang tuanya, maka dia pun memboyong istrinya ke rumah. Tapi sayangnya emaknya dia ini lidah mertua. Nah, bukan nama tanaman ya, lidah mertua.
Ya, gimana? Ya, tiap hari dijulitin, diomelin, kesel jadinya, sampai sakit-sakit, bukan sakit hati lagi, sakit badan istrinya. Maka Allah berfirman untuk suami seperti ini, wala tudarruhunna litudayyiqu 'alaihinna. Jangan kalian wahai suami memberi mudarat pada istri-istri ini untuk menyempitkan hidup mereka dalam urusan tempat tinggal. Ini diantara larangan. Lah, terus gimana Ustaz? Ana harus bakti sama orang tua. Ini mohon maaf kalau kasusnya terjadi di antara kita, mohon maaf. Ana nggak tahu siapa-siapa di sini yang berkasus seperti ini. Maka kalau istrinya betul-betul nggak tahan dengan sikap dan lisan mertuanya, ibu mertua biasanya, kalau bapak mertua biasanya cuek, ibu mertua nggak tahan, sakit hati, maka suami ini menanggung nanti dosanya. Kasihan. Lah terus harus gimana? Ya, kembali ke firman Allah, askinuhunna, berikan dia tempat tinggal, berikan dia tempat tinggal sesuai kemampuan antum. Jangan terus-menerus begitu sampai stres istrinya, itu akan berdampak pada anak nanti. Nah kemudian ketegasan suami ini juga harus betul-betul diperbaiki gitu. Dia bisa menjamak antara birrul walidain dengan menafkahi istri dari segi tempat tinggal. Bisa kalau dia tegas dan takwa pada Allah, Allah bukakan jalan buat dia. Namun kadang-kadang laki-laki yang seperti ini kadang-kadang nggak mau tegas. Bukan tegas dalam artian dia marah sama ibunya, bukan. Ayo bawa istrinya sama anak-anaknya ke tempat tinggal beda. Nggak apa-apa deket sama rumah mertuanya, nggak apa-apa, tapi bedain. Dah itu sudah cukup itu. Nggak serumah lagi. Dan dia bisa bolak-balik ke rumah orang tuanya, ke rumah istrinya. Dia bisa berbakti pada orang tuanya, dia bisa berbuat baik pada anak istrinya. Gitu. Nggak harus, wah pokoknya kalau ini harus punya rumah, nggak apa-apa jauh. Sementara orang tuanya jangan pergi dan seterusnya. Tegas. Oh, Allah Ta'ala berkata ini, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tapi nanti ibu saya bakal sakit, Ustaz. Sakit itu milik Allah. Antum tunaikan dulu deh ini. Kalau memang istri antum termadharrati dengan lisan mertua, lidah mertua, dan khawatirnya anak-anak akan kena getahnya, maka ingat hari kiamat nanti akan ditanya antum. Udah, pinggirkan dulu, cari rumah. Bismillah. Karena ini hak istri untuk mendapatkan maskan yang menenangkan dan menyenangkan dia. Maka kalau dari awal nikah terus hak istri tidak ditunaikan dari segi maskan, belum dia menunaikannya. Walaupun diberikan mobil, motor, istri dikasih nih motor buat kamu, ini mobil buat kamu, itu kerap kali belum menjadi obat buat istri. Dan ini banyak terjadi jemaah, bukan nggak banyak banget insyaallah, tapi ada terjadi. Ya, karena dibutuhkan istri tempat tinggal. Ya begitu jemaah. Kecuali mungkin kalau misalnya istri ini legowo dan mertuanya baik, alhamdulillah bisa menjamak dua kebaikan, diizinkan di rumah dan juga mertuanya baik, bisa bakti sama orang tua, bisa berbuat baik sama istri. Ini nikmat ini, alhamdulillah kok ini. Tapi kasus yang tadi beda ya. Taib, bagaimana kalau misalnya suami ini tinggal di rumah mertua, yaitu di rumah orang tuanya istri. Ya, asalnya kalau seperti ini belum menunaikan hak maskan. Karena apa? Karena tempat tinggal dia malah di rumah mertua, bukan rumah dia. Ya, bukan hasil keringat dia, bayaran, bukan hasil nafkah dia. Maka ini belum menunaikan. Itu jangan seperti itu, kecuali jika memang ada hal yang sangat dibutuhkan atau darurat. Contoh, ibu mertua atau bapak mertuanya sakit-sakitan dan tidak mungkin anaknya meninggalkannya, maka yang seperti ini semoga dimaafkan ya. Semoga dimaafkan, karena bukan berarti dia nggak mau menafkahi secara tempat tinggal, tapi memang karena belum memungkinkan untuk berpisah dengan orang tuanya. Ya itu semoga dimaafkan ya, karena darurat ya.
Begitu jemaah sekalian. Jadi 3 hal tadi, apa tadi? Makanan, kemudian apa? Pakaian, dan tempat tinggal, serta segala hal yang mendukung ketiganya. Maka kalau kita punya rumah, bikin rumah, hal-hal yang mendukung rumah apa? Kita bayar, ada pajak nggak rumah itu? Pajaknya misal ada, atau bayar tukang bangunannya, bahan bangunannya, ya begitu. Dan termasuk juga hal-hal yang tawabi di zaman sekarang, terutama orang-orang komplek, bayar sapam dan keamanan dan bayar sampah, ya enggak? Itu siapa yang nanggung? Suami. Karena itu tawabi maskan, hal-hal yang mengikuti tempat tinggal. Gimana? Clear enggak jemaah sampai sini? Clear ya insyaallah ya. Begitu. Baik. Yang ketiga pembahasan kita apa jemaah? Dalil kalau nggak salah. Hikmah bukan? Hikmah disyariatkannya nafkah. Ini saya pikir ini tadi pembahasannya sampai 9 ya. Saya kayaknya nggak bisa sampai situ deh. Ini aja tadi baru berapa tuh pembahasan? Nomor berapa tadi jemaah? 1 ya. Ini sekarang nomor 2 nih. Ya, Masya Allah. Mungkin sampai nomor 3 saja ya. Habis itu silakan yang mau bertanya dicari kertas, silakan. Hikmah disyariatkannya nafkah. Taib, sebelumnya ada perkataan dari para ulama sebelum kita melanjutkan ke hikmah. Di antara kesalahan banyak dari bapak laki-laki ya, suami, yang mana kesalahan ini memberikan efek negatif pada keluarga, yaitu pada istri dan anak. Apa kesalahannya? Imet-imet dalam, imet itu apa ya imet? Irit, ekonomis dalam menafkahi istri atau anak, padahal rezekinya luas. Irit banget dalam menafkahi istri dan anak padahal rezekinya luas. Ini termasuk kesalahan dan kurang bersyukur. Ya, penghasilan Masya Allah 10 juta per bulan. Besar nggak tuh Pak? Besar? Besar nggak? Besar ya? Anda nggak perlu nanya antum penghasilan berapa ya? Kalau suami penghasilannya 30 juta per bulan, besar nggak? Besar. Kalau suami ini penghasilannya 30 juta per bulan tapi dari amplop dakwah, besar nggak? Besar. Pak Anam besar nggak Pak? 30 juta per bulan tapi dari amplop dakwah. Orang rata-rata ngelihatnya 30 juta yang besar, tapi nggak ngelihat hukumnya atau permasalahan ini dari dana umatnya nggak. Kalau seorang dai mendapatkan sebesar itu, ya, dan anak katakan anak dapat segitu, lebih dari itu, anak pribadi, maka hendaknya seorang yang seperti ini memperbanyak sedekah dari dana-dana itu, nggak memakan semuanya. Faham gak sih maksudnya? Karena apa? Karena amplop dakwah ini dari kaum muslimin. Ilmu ini gratis aslinya. Tidak ada akad antara DKM panitia dengan ustadz. Ustadz minta, tolong nanti amplopin saya 2 juta misalnya. Ya. Insya Allah nggak ada kayak gitu kan Pak Anam ya? Nggak ada. Dai sunnah nggak ada kayak gitu insya Allah. Kecuali kalau ada program yayasan tertentu atau memang madrasah, ya itu wajar ya. Kajian lepas kayak gini nggak ada dai sunnah yang seperti itu, alhamdulillah. Tanya mereka nggak ada kayak gitu. Beda dengan dai lain, wallahu alam. Dai sunnah nggak ada kayak gitu insya Allah. Taib. Berarti uang amplop-amplop ini rata-rata dari siapa? Kaum muslimin. Hadiah atau ujroh? Hadiah. Bukan sewa jasa. Berarti bukan hasil keringat, bukan. Hadiah dari kaum muslimin. Gini aja. Kalau di setiap kajian antum dikasih 1
karung jeruk. Satu karung jeruk. Setiap kajian, satu hari misal ada 3 kajian. Berapa karung? 3 karung jeruk. Ada yang jeruk Bali, ada yang jeruk mana lagi, jeruk mana saya? Anda tahu jeruk Bali doang. Jeruk fulan dan jeruk ini. Apakah layak bagi antum makan semuanya itu jeruk satu keluarga dalam satu rumah? Enggak layak. Ini analogi yang gitu cuma ya. Begitu. Dunia pun seperti itu. Ya. Maka kalau yang seperti ini, dia jangan makan semuanya. Banyak-banyaklah sedekah, kalau bisa 75% dari itu sedekah ke orang-orang yang membutuhkan, jangan untuk dirinya. Taib ya, itu masalah itu. Itu masalah di luar dari ini sebenarnya, tapi anak pengen, karena medan begitu luas, yang tidak terfikirkan jemaah itu terjadi kadang-kadang, seperti yang tadi Anda sebutkan. Bisa aja seorang dai 30 juta lebih per bulan, bahkan 40 juta bisa. Taib. Tapi itu bukan uang murni keringat. Maka siapa yang memakan itu semua untuk kerakusan dirinya, maka dia seperti meminum air ludahnya sendiri. Ya. Taib. Kalau misalnya tadi luas rezekinya dan memang hasil keringatnya, Allah luaskan rezekinya. Alhamdulillah, karena dia direktur, misal dapat 10 atau 15 juta per bulan, alhamdulillah. Namun anak dan istrinya dibuat seirit mungkin. Takdir di sini yaitu betul-betul dikecilin ya, apa? Dia lebih banyak apa? Lebih banyak ngasih orang dibandingkan ke anak dan istrinya. Ya. Apalagi kemudian dia memiliki istri lebih dari 1. Ketahuilah bahwasanya poligami itu tidak bisa berjalan baik kalau suaminya bakhil. Suami bakhil tidak akan mampu poligami dengan baik. Maka dikatakan di sini, takdir dan bukhl, kepelitan seperti ini akan menjadikan adanya kehancuran antara kedua belah pihak, baik antar istri atau suami ke istri dan seterusnya. Dan anak-anak akan tercerai-beraikan. Dan mereka bisa-bisa akan curhat ke pihak lain. Suami saya kaya, tapi kok saya dikasih segini doang. Dan ternyata suaminya lebih suka nafkahin janda di luar sana, dinikahin enggak, dan nafkahin terus, dinikahin enggak. Istri yang sah diimet-imet, tapi untuk janda di luar sana bombastis. Makanya keterlaluan seperti ini ya. Kecuali kalau memang janda itu kemudian dinikahi ya, nafkahin bareng-bareng dengan adil, alhamdulillah. Insya Allah nanti akan ada kajiannya pada bulan depan atau bulan depan lagi, masalah al-adl fit ta'addud, yaitu keadilan dalam berpoligami. Insya Allah akan kita bahas. Ummahat terserah mau hadir apa enggak, Anda enggak tahu itu. Ya, tapi ini ilmu, Anda enggak peduli. Ini ilmu. Mau tersinggung mau apa enggak, jangan tersinggung hanya sebatas karena ini ilmu. Ya, ini ilmu jemaah. Enggak boleh kita tersinggung dengan pembahasan syariat Allah Azza wa Jalla kecuali untuk memperbaiki diri, ya. Maka jemaah sekalian, di antara syukur nikmat adalah kita meluaskan nafkah kepada istri dan anak sesuai dengan keluasan Allah kepada kita. Sesuai dengan keluasan Allah kepada kita. Betul kita layak untuk infak, sedekah. Alhamdulillah, itu tabungan untuk akhirat. Tetapi Nabi SAW mengkiaskan nafkah di jalan Allah, nafkah terhadap orang miskin, nafkah terhadap istrimu, yang paling afdol adalah nafkah terhadap istrimu dari semua itu. Maka suatu kesalahan kalau misalnya seorang walid, seorang bapak, suami ya, lebih memprioritaskan harta pribadinya untuk nafkah keluar sementara istrinya diimet-imet. Kecuali kalau istrinya sangat qanaah, alhamdulillah kalau itu ya. Begitu jemaah sekalian. Nah, hikmah nafkah adalah istri mendapatkan hak setelah istri mendapatkan haknya
setelah keadaan atau istri mendapatkan haknya dalam keadaan tidak bekerja atau tidak menghasilkan penghasilan. Istri mendapatkan haknya dalam keadaan tidak mendapatkan penghasilan. Paham maknanya sini? Dalam Islam ya jemaah sekalian, al-kasb itu penghasilan. Itu dititik beratkan hanya pada suami pada asalnya. Suamilah yang bekerja dan mencari nafkah, bukan sebaliknya. Suami wajib secara mutlak untuk takasub, yaitu mencari penghasilan. Wajib secara mutlak, walaupun istri kaya. Suami wajib untuk mencari penghasilan. Oke? Adapun perempuan, apakah wajib mencari penghasilan? Maksudnya istri tidak wajib mencari penghasilan. Apakah istri boleh bekerja mencari penghasilan? Jawabannya adalah istri diperbolehkan bekerja atau mencari penghasilan. Istri diperbolehkan bekerja atau mencari penghasilan dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Istri boleh bekerja atau mencari penghasilan dengan dua syarat. Yang pertama tidak bermudarat. Yang pertama tidak bermudarat, dan yang kedua diizinkan oleh suami. Itu dua. Akan saya jelaskan. Istri ya, dibolehkan bekerja atau mencari penghasilan dengan dua syarat. Satu, tidak bermudarat, dan dua, diizinkan oleh suami. Ini harus diperhatikan baik-baik jemaah. Yang pertama, tidak bermudarat. Ini dirinci lagi. Apa maksud tidak bermudarat? Tidak bermudarat dari segi zat pekerjaannya tidak haram. Ya. Dari segi zat pekerjaannya tidak haram. Maka kalau pekerjaan tersebut haram, jangankan istri, suami pun nggak boleh. Ya. Pekerjaan tersebut haram. Apa contoh pekerjaan haram? Di bank, ribawi, atau ngamen dengan ukulele misalnya. Istri digituin ya. Atau menjadi manusia berkostum boneka di perempatan lampu merah misal, istrinya kayak gitu. Misalnya, itu pekerjaan haram. Baik haram karena dia mengkostumkan diri dengan boneka, atau haram karena dijoget-joget. Kan rata-rata kan joget-joget itu. Atau haram karena mencari ladang penghasilan di tempat yang dilarang mencari penghasilan di situ. Karena itu jalan itu milik pemerintah dan bukan untuk mencari penghasilan. Tapi jadi pekerjaan haram enggak. Jadi itu bermudarat. Pekerjaan haram pasti bermudarat. Bermudarat yang pertama dari sisi pekerjaannya haram secara zat. Jadi penyanyi, ya istrinya jadi penyanyi dangdut misalnya. Ya. Nauzubillah min dzalik. Atau B, bermudarat untuk kepribadiannya. Ada beberapa pekerjaan yang aslinya halal, tapi ada faktor lain yang membuat dia bermudarat kepribadiannya, buruk jadi kepribadiannya. Contoh, istri ini bekerja dan pekerjaannya itu menghasilkan penghasilan luar biasa besarnya, dan ternyata dengan penghasilan besar itu membuat istri ini mulai tidak tunduk pada suami karena penghasilannya lebih besar, maka ini tidak boleh bekerja. Paham nggak maksud anda jemaah? Karena kerap kali istri kalau penghasilannya lebih besar daripada suami, itu pertama istri akan merasa meninggi. Kedua, suami akan mengerucut dan lebih emosional jadinya. Ini terjadi. Ya. Jadi itu bermudarat pada individu kepribadian istri. Asalnya pekerjaannya halal,
maka jangan bekerja kalau kayak itu, karena ini menghancurkan rumah tangga. Atau bisa bermudarat pada diri istri, karena banyak terjadi ikhtilat dalam pekerjaan itu, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak baik untuk kepribadian istrinya. Itu ya. Jadi bermudarat dari segi apa? Mungkin dari segi pekerjaannya haram, atau bermudarat dari segi apa? Dikhawatirkan atas kepribadian atau syakhsiyah atau jiwa istrinya tersebut. Ya. Itu. Yang kedua, atas izin suami. Kalau pekerjaannya halal, tidak bermudarat, maka izin suami. Diizinkan enggak mas suami? Kalau suami izinkan, fadhal. Kalau suami tidak mengizinkan, walaupun pekerjaannya halal, maka tidak boleh bekerja istri ini. Oke, tadi yang bermudarat A, apa tadi? Pekerjaannya haram, ya. Atau menurut B terhadap apa? Kepribadiannya. Yang C, tambah yang C. Bermudarat terhadap stabilitas rumah tangganya, bisa. Stabilitas rumah tangga. Ini walaupun ada masuk ke poin B, tapi saya khususkan yang C ini. Contohnya apa? Bermudarat terhadap stabilitas amanah rumah tangga. Kalau dia bekerja, pekerjaannya halal, lingkungan pekerjaan juga baik, tetapi dengan bekerja dia menelantarkan pendidikan anak-anaknya, maka ini juga tidak boleh walaupun suaminya apa? Mengizinkan. Jadi pekerjaan istri ini membuat istri ini menelantarkan anak-anaknya. Emang sih anak-anaknya kemudian dititipin ke ibunya, ke neneknya dan seterusnya, maka ini nggak baik kalau gini terus, ya. Misal saya nggak mengatakan ini haram, tapi misal saja kasus suaminya ini pengen istri punya penghasilan, diizinkan bekerja. Apa pekerjaannya? Istrinya yaitu nungguin atau menjaga ruko laundry, ya Bu ya, laundry, yang cucian-cucian itu loh, ya. Dan nggak ada shift-shiftan, ya. Artinya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, itu tanya. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, itu istrinya itu nungguin ruko terus, ya. Anak-anaknya ya nggak sempat diapa-apain, dititipkan mungkin ke tetangga atau ke orang tua. Pulang dari kerja di laundry udah capek, karena kan capek ngosok. Itu mungkin paling gajinya sebulan 1,5 juta setiap hari itu kayak gitu. Ngosok capek, anak-anaknya udah. Kadang anaknya dibawa, ya pernah lihat kayak gitu nggak? Anaknya dibawa ke tempat kerjanya, laundrynya, anaknya dibawa. Anaknya suruh ngapain? Gosok nggak? Apa anaknya yang digosok? Enggak. Anaknya disuruh lihat HP aja dari pagi sampai sore, lihat HP, main terus. Bermudarat nggak kira-kira jemaah? Bermudarat ini. Hanya untuk uang, mohon maaf, Anda bukan meremehkan pekerjaan atau uang, hanya untuk 1,5 juta anak-anak dikorbankan seperti ini, tidak dididik, ibunya repot gosok, dan anak dibiarkan main HP seharian. Pulang dari gosok itu, ya pulang dari apa namanya, laundry itu, suami pulang kerja, istri pulang kerja, anak udah kenyang dengan game. Maka kemudian capek, suami butuh apa? Butuh pijitan istri. Sayang, tolong dong pijitin abang gitu. Istri bilang, aduh bang, saya mah nggak bisa pijit, bisa gosok. Ayo, udah capek bang. Ini bermudarat ini. Maka nggak boleh. Ini bukan berarti laundry nggak boleh, bukan. Tapi kalau bisa ibu-ibu yang menjaganya itu memang yang sudah anaknya lebih besar atau belum punya anak atau bisa shift-shiftan dan semisalnya. Ini semua perlu pertimbangan jemaah sekalian. Nggak semata-mata ini suami ini pengen
istrinya ngebantu supaya ekonomi rumah tangga lebih mapan. Kemudian hal-hal seperti ini tidak dipertimbangkan, ya, dipertimbangkan. Karena pada asalnya perempuan istri di rumah dan tidak bertakasub, yaitu tidak mencari penghasilan. Bahkan kalau misalnya istri ini mau mencari penghasilan online saja, dia nggak keluar rumah, ya kan bisa sekarang gitu. Jualan apa? Dia jualan apa, handicraft atau apa sih ya, kerajinan tangan gitu ya, hias-hiasan. Nanti dia foto online, diselling di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, online, Instagram, dan seterusnya. Wah, banyak yang order. Perlu nggak dia keluar rumah? Belum tentu. Dia cukup paketin, taruh depan rumah, suruh kurir JNT datang dibawa. Kan gampang ya gitu. Bisa. Dan transfer ke JNT-nya dia bisa transfer, bayar transfer untuk ongkirnya, gampang. Nggak perlu keluar rumah, bisa. Apakah itu harus diizinkan oleh suami? Harus atas izin suami. Tadi kan syaratnya yang kedua, atas izin suami. Pekerjaannya halal nggak? Halal. Bermadarat nggak? Nggak. Bisa mendidik anak sambil kerja itu? Bisa. Penghasilan halal? Halal. Tapi kalau suami nggak bolehin, nggak boleh. Ya bagusnya sih dibolehin lah. Ini kan ya namanya kan menghasilkan uang ya. Ya dibolehin lebih baik. Tapi kalau itu membuat lalai, jangan. Baik, maka dengan suami dibebankan untuk menafkahi istri yang tadinya tidak punya penghasilan, maka alhamdulillah punya penghasilan dari suami. Kemudian jemaah sekalian, di antara hikmahnya, nafkah itu meluas. Tidak hanya untuk istri dan anak, bisa juga untuk orang tua dan kerabat yang fakir. Maka untuk orang tua dan kerabat yang fakir, maka ini ada dua kebaikan. Pertama, kebaikan sedekah atau nafkah, dan kedua, kebaikan silaturahim. Maka ini membuat hidup itu lebih berkah. Maka jemaah sekalian, ya, kita punya istri yang ikhwan, ya, punya istri, punya orang tua dan kerabat. Sebisanya kita fokuskan nafkah kita di tiga ini dulu sebelum keluar dari tiga ini. Yaitu istri, anak wajib, orang tua wajib dengan ketentuan, kerabat juga wajib dengan ketentuan. Usahakan tiga ini dulu sebelum ke orang-orang fakir di luar kekeluargaan. Ya. Bahkan sebelum donasi dakwah atau donasi masjid dan sebelumnya, coba tiga ini udah diutamakan belum? Ya, seperti itu jemaah sekalian. Saya pikir mungkin untuk materi cukup sampai situ karena panjang nih sebenarnya ya, sangat panjang. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan tetap membahas masalah nafkah. Ini pembahasan yang tidak boleh diremehkan sekali, karena sejujurnya banyak kasus yang datang ke meja ana dari perselisihan suami istri, diantaranya karena nafkah yang tidak bijak, ya diantaranya nafkah yang tidak bijak, nafkah yang tidak memuaskan dan tidak sesuai. Insya Allah kita akan lanjut pada bulan berikutnya tentang nafkah masih, insya Allah, karena pembahasan ini masih luas. Ya cukup sampai sini insya Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita lanjut ke tanya jawab. Masya Allah, panjangnya ini. Bismillah. Ketika istri sudah tidak betah tinggal di rumah mertua, namun suami tidak mau meninggalkan rumah orang tuanya dengan alasan mau makan apa, gimana bayar listriknya, cemen. Gimana? Ini suaminya bilang nggak mau ninggalin rumah orang tuanya dengan alasan nanti makan apa dan gimana bayar listriknya dan lain-lain. Masya Allah. Kemudian istrinya meminta suami lebih giat lagi, lebih berusaha dan jujur.
Kue cucur, jujur. Kue cucur ya, udah hampir punah itu. Kue pancong, cucur ya. Karena dagang tapi nggak pernah ada hasilnya. Kalau dagang bilangnya sepi, nggak ada duit. Tapi dia bisa membeli rokok, bisa bayar internet, bayar kredit HP-nya, semua keperluan dia selalu ada dan bisa. Namun kalau ana minta buat kebutuhan anak-anak, suami bilang nggak ada uang. Ini dajjal ini. Dajjal dalam artian pendusta ini, bohong. Apa istri masih harus bersabar terhadap suami atau bagaimana? Mohon nasihatnya. Mental seperti ini mental yang harus dipermak. Ya, ini aib yang sangat besar ya. Tinggal di rumah mertua, kalau memang darurat, itu tidak masalah. Seperti mertuanya sakit-sakitan, ya, nggak ada yang ngerawat, ya. Tapi kalau misal tinggal di rumah orang tuanya suami dan ternyata keadaan biasa-biasa aja dan memang kemudian suami bersikap seperti yang tadi diceritakan, maka ini suami ini tidak menunaikan hak istri dan anak dengan baik. Pada asalnya hal tersebut bisa menjadi hujah untuk gugat cerai, tapi saya tidak merekomendasikan gugat cerai sebelum bersabar lebih panjang lagi. Nah, kalau misalnya masih bisa bersabar, maka itu lebih afdal, mungkin lebih afdal. Mungkin lebih afdal. Karena saya nggak bisa menghakimi ini keadaannya bagaimana. Mungkin lebih afdal bersabar. Karena punya suami di zaman sekarang itu berharga banget. Walaupun suaminya nggak bisa bayar listrik, ya. Yang penting ada suami, walaupun listrik nggak ada, ya. Tapi kalau memang suami ini bertahun-tahun tetap seperti ini, maka kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Menolong saudara yang dizalimi wajar, maklum ya. Bagaimana bagaimana menolong saudara yang zalim? Itu hentikan kezalimannya. Kalau memang dia udah bertahun-tahun seperti ini, perempuan istri yang nggak bisa sabar, dizalimi terus, maka suami yang zalim ini harus dihentikan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghentikannya? Apakah menghentikan nafasnya? Enggak. Hentikan kezaliman dia dengan minta putus akad, yaitu khulu', gugat cerai. Kalau udah nggak bisa bersabar ya, sabar dulu. Tapi kalau emang begitu terus berlarut dan ini betul-betul zalim ini berulang setiap hari, maka khalas. Sebaiknya memang dia gugat cerai, cuma dia harus mempertimbangkan apakah setelah khulu' atau gugat cerai itu apakah lebih baik lagi keadaannya atau gimana? Nah gitu. Lebih baik keadaannya atau tidak? Jangan-jangan setelah gue cerai, si istri ini hidup sebatang kara. Suami gak ada, keluarga juga gak ada yang membantu. Ini lebih buruk lagi. Ya, dipertimbangkan lagi. Nasihatnya tentu bersabar terlebih dahulu. Ya, kalau memang sudah tidak memungkinkan dan membuat anak-anak menderita dan ada solusi lain, yaitu keluarganya sendiri mau menafkahi atau membantu, maka silahkan lakukan apa yang tadi kita sebutkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. 1. Apakah suami yang pinjam uang istri harus diganti? Pinjam uang istri ini adalah istilah yang masih ambigu. Ya, harus dipahami baik-baik maksud uang istri. Maksudnya uang istri ini uang apa dulu? Uang istri terbagi menjadi 2.
Satu, uang istri pribadi miliknya, atau dua, uang yang dipegang istri dan itu adalah nafkah untuk keluarga. Pahami baik-baik ya jemaah, karena ini harus dirinci karena takutnya salah jawab. Uang istri ada dua macam. Satu, uang istri pribadi, atau dua, uang yang dipegang istri dan itu hakikatnya adalah nafkah keluarga anak istri untuk beli sayur, beli apalagi jemaah, ya beli makanan gitu. Yang pertama, uang istri, uang milik pribadinya. Uang milik pribadinya ini ada dua macam. Satu, memang hasil penghasilan pribadinya atau warisan, atau memang milik dia dari awal dan itu punya dia, secara total punya dia ya. Atau dua, uang pribadi dia yang memang kita kasih khusus buat dia, ini buat kamu, ini juga udah milik dia, karena kita hibahkan uang itu ke dia. Ini bukan uang nafkah hariannya, ini memang aku kasih buat kamu 5 juta, maka ini milik pribadi dia. Kalau yang satu ini milik istri pribadi, kita minjem wajib bayar sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, dan istri boleh menentukan tenggat waktu, boleh. Ya, suami bilang, "Beb," kata suaminya, "Beb, lagi nggak punya duit nih, pinjem dong pakai uang kamu." Atau apa ya, kita misalnya masuk ke Taman Mini, daerah sini apa tempat hiburan di sini? Bekasi apa tempat hiburan? Nggak ada, kayaknya Bekasi nggak ada yang hibur. Bekasi itu isinya ya gitulah. Ada hiburan anak tuh, kok Bekasi tuh lewat Sungai Kalimalang aja tuh terhibur melihat air gitu. Misal antum masuk ke kebun binatang sama istri, yang ternyata berapa biayanya? Biaya misalnya 100.000 semuanya total. Waduh, Beb, kata suami, nggak ada receh nih, ada 100.000 nggak? Nggak ada receh, minta 100.000. Udah pakai duit kamu dulu. Ini kan berarti apa? Minjem nggak ini sebenarnya? Minjem, secara off ini minjem buat istri, bukan uang. Pakai duit kamu nih, bayar dulu. Oke? Boleh nggak kemudian istri bilang, nanti sampai rumah bayar loh? Suami bilang nggak? Pelit banget. Nggak pelit. Kalau hutang boleh seperti itu. Iya. Walaupun emang kayaknya gitu banget ya istrinya, tapi iya boleh karena ini hutang. Kecuali kalau pakai uang versi kedua, uang yang dipegang istri, tapi itu nafkah keluarga. Yang tadi saya kasih yang buat nafkah umum keluarga, buat makan apa-apa, 100 dipakai uang itu dulu. Ini bukan hutang, karena uang nafkah keluarga hakikatnya uang siapa? Suami. Beda ya, jemaah? Atau pakai kartu yang gesek-gesek itu kadang-kadang, tak kartu tol ya kan? Suaminya nggak punya kartu tol, yang istri yang punya, pakai duit dia, ya, mesen gokar atau apa gitu, udah pakai tol, atau mesen driver apa. Waduh, drivernya bilang, wah nggak ada kartu nih pak, bapak ada nggak? Wah saya nggak ada, istri saya yang ada, saya yang pakai punya kamu dulu deh. Ini ngutang nggak? Ngutang kalau emang itu punya istri pribadi. Berapa? Ternyata 50.000 misalnya. Itu istri boleh bilang, nanti sampai rumah 50.000 ya. Ya, Allahul musta'an, kata suaminya. Tapi ada interestnya bang, ada interestnya, ada bunganya ya. Terlambat, ada denda keterlambatan 5.000. Riba ini. Ya jadi begitu ya. Suami yang pinjam uang istri harus diganti sesuai dengan tenggat waktu. Tapi kalau misalnya istri tidak menentukan tenggat waktu, ya gantilah, tetap terserah kapan, gitu ya. Begitu, karena ini harta yang miliki istri. Ataupun uang nafkah itu nggak harus diganti.
Misalnya tadi pagi udah ngasih ke istri, ini buat nafkah setengah bulan nih, 1 juta, cek kasih istri, ya, buat makan, buat apa gitu. Malamnya antum minta sama istri, ada 200.000 nggak? Ada bang, yang tadi pagi kasih. Ya udah sini mana. Itu nggak harus diganti karena itu hakikatnya uang suami. 2. Apakah anak yang sudah dewasa masih wajib diberikan uang untuk keperluan pribadinya walaupun umur sudah 25 tahun, qadarullah belum mendapat pekerjaan? Taib, batasan ini bukan masalah dewasa atau tidak. Batasan anak itu bedanya gini. Menafkahi istri wajib selamanya. Menafkahi anak wajib dengan batasan sampai kapan? Sampai anak tersebut bisa independen dari segi penghasilan atau rezeki. Bisa independen dari segi penghasilan atau rezeki, maka tidak wajib lagi orang tua untuk menafkahi anaknya. Artinya, kalau anak ini misal dia masih sekolah tetapi dia YouTuber dan penghasilannya itu banyak dari YouTube. Ya, penghasilannya banyak dari YouTube. Silakan jawab pertanyaan Anda. Apakah orang tuanya masih wajib menafkahi si remaja YouTuber ini atau tidak wajib? Ayo, silakan jawabannya. Ummahat, wajib atau enggak? Anaknya YouTuber, punya penghasilan YouTube, sebulan bisa 30 juta. Ayo. Tidak wajib orang tuanya untuk menafkahinya. Bapak-bapak, bapak juga bilang enggak wajib nih karena malas juga nafkahin anak kayak gini. Malah bapaknya yang ngambil duit anaknya, ATM-nya dipegang sama bapaknya. Wajib atau tidak, Pak? Tidak wajib. Jawabannya adalah wajib. Kenapa? Karena harta penghasilan dari YouTube itu tidak halal. Ya. Penghasilannya tidak halal. Maka selama anak ini mendapatkan penghasilan yang tidak halal atau syubhat, orang tuanya tetap wajib untuk menafkahi. Karena penghasilan atau harta yang haram itu dianggap tidak ada dalam syariat, tidak dianggap dalam syariat. Paham jemaah? Antum sedekah pakai harta haram nggak ternilai sedekah, tapi ternilai membuang harta haram. Paham nggak? Begitu jemaah. Maka kalau seorang YouTuber kaya sedekah di mana-mana dan hartanya itu dari AdSense yang memang sebagian musik, aurat dan seterusnya nggak halal atau menerima syubhat, maka sedekahnya tidak ternilai sedekah. Ternilai apa? Ya berbuat baik iya, tapi itu bukan ternilai berpahala sedekah, enggak bernilai bisa 700 cabang, tidak 700 kali lipat pahalanya, enggak. Itu senilai dengan membuang harta kotor. Maka anak penghasilan YouTube ini walaupun dia tajir kaya, itu bukan harta hak dia, tidak halal buat dia dan orang tuanya. Kan berarti kan orang ini masih apa? Seperti masih nggak punya duit, wajib untuk menafkahinya. Paham di sini jemaah? Kalau misalnya ini kita punya anak mahasiswa, kemudian dia buka kursus English, ya. Akhirnya banyak yang ikut kursus karena bagus ngajarnya, dia berpenghasilan sebulan bisa 10 juta, misal saja. Dia mahasiswa. Apakah wajib orang tuanya untuk menafkahinya? Dengan uang 10, dia punya 10 juta per bulan, wajib nggak Pak? Tidak wajib, karena anak ini secara finansial, uruf kita sekarang, ini anak bisa independen dari segi penghasilan, bahkan mengalahkan orang tuanya. Maka tidak wajib orang tuanya untuk menafkahinya. Kalau anak ini ngerong-ngerong, papi, semester ini belum bayar papi, kamu bayar pakai uangmu sendiri. Papi pelit, biarin. Kamu udah punya uang independen, kamu harus bisa bertanggung jawab dengan uang itu. Gitu Pak ya? Jadi apa batasannya anak itu sudah tidak wajib kita nafkahi ketika dia sudah independen dari segi penghasilan atau rezeki. Dari segi penghasilan dia dapat 10 juta per bulan. Atau dari segi rezeki. Rezeki itu belum tentu penghasilan dari pekerjaan. Apa contohnya rezeki? Dia dapat hadiah
dari perlombaan, hadiah dari warisan, misalnya. Warisan mungkin dia punya kakak yang sangat kaya, dapat dia warisan, misalnya. Dan besar sekali duitnya, maka itu tidak wajib untuk kita nafkahi lagi. Gitu rincinya Mas sekalian. Nah, di sini walau umur sudah 25 tahun, qadarullah belum mendapatkan pekerjaan, ana pikir wallahu alam dia belum independen, maka tetap wajib orang tuanya untuk menafkahi dia. Wallahu a'lam. Satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya? Ya. Ada 3 pilihan. Insyaallah. Ada 3 pilihan yang harus dipilih suami. Orang tua pengen rumahnya dibenerin. Anak dari suami mau kuliah. Dan istri pengen umroh. Susah ini hidupnya nih. Kelar hidup lo. Orang tua pengen rumahnya dibenerin, anak pengen kuliah, istri pengen umroh. Allah musta'an. Mana yang perlu diutamakan? Karena kondisi keuangan yang pas-pasan. Masya Allah. Gimana nih? Antum punya pertanyaan, aneh yang bingung ini. Bila suami tidak memenuhi keinginan orang tuanya, apakah termasuk anak durhaka? Masya Allah. Antum dosa apa kok bisa kayak gini nasibnya? Tapi orang tua pengen benerin rumahnya, orang tua pengen rumahnya dibenerin, ini seperti apa rumah dibenerin itu? Apakah memang rumah dibenerin itu ada 2 macam? Darurat seperti bocor rumahnya atau kena gempa atau apa yang rusak sehingga tidak memungkinkan untuk tinggal dengan nyaman, yaitu, atau dibenerin dalam artian tazayyun, yaitu perhiasan saja. Kalau perhiasan saja tidak wajib, ya, sama sekali tidak wajib. Perhiasan doang, dibenerin perhiasan, misalnya, ibu nggak mau nih, pintunya kok warnanya warna hitam, harus dicat warna coklat misalnya, dan dihiasi dengan pernak-pernik emas misalnya, nggak wajib, nggak wajib. Dan ketika suami menolak itu nggak mesti durhaka. Gitu. Tapi kalau genteng bocor, kalau hujan turunnya air ke ubin dari genteng itu melebihi turunnya hujan dari langit ke bumi, saking derasnya tuh, ya. Nah ini darurat ya. Tapi sebentar, itu satu. Anak dari suami mau kuliah. Anak kuliah apakah wajib? Tidak wajib aslinya. Tidak wajib. Kuliah itu bukan suatu kewajiban, karena edukasi itu tidak mematuk pada kuliah semata. Pendidikan tidak harus dengan kuliah, tapi itu suatu keutamaan saja. Istri pengen umroh tidak wajib. Memang zahirnya sih ada sebagian orang akan memihak orang tua dulu dong, kalau enggak itu nanti enggak berbakti, durhaka nanti. Ada yang menganggap anak harus diurusin biar enggak begajulan, harus kuliah. Ada yang menganggap istri pengen umroh kok malah ditahan-tahan. Enggak, kita dudukkan perkara bagaimana, yang manakah yang paling wajib. Kalau dari 3 kisah ini, pilih mana Pak? Sebentar, anak pengen pendapat antum nih. Ya. Ayo, orang tua rumahnya dibenerin, genteng bocor misalnya, atau anaknya mau kuliah, atau istri pengen umroh. Anak pengen pendapat antum. Pak Anam, pertama, Putra, pertama, Bapak, pertama juga Pak. Gak ada yang pertalite gitu atau pertama. Ibu-ibu pilih mana Bu? Nomor 1, yang pertama. Anda sebenarnya pengen berbeda jawabannya, tapi emang bener yang pertama ya. Iya, yang pertama lah yang lebih diunggulkan. Kenapa? Karena maskan rumah itu darurat. Kuliah tidak darurat. Kuliah bisa tahun depan kan?
Rumah kan harus betul bisa gitu deh untuk dibenerin. Kemudian istri pengen umroh, nggak darurat. Ya, nggak darurat. Itu satu sisi. Sisi lain, ini orang tua. Ya. Birrul walidain itu penting buat suami. Ya. Dan sekarang kondisi keuangan yang pas-pasan itu harus memihak salah satu dari tiga itu. Nggak bisa semuanya. Salah satu dari tiga itu. Memang asalnya ketika kondisi keuangan pas-pasan, ya, kita pada asalnya harus memenuhi kebutuhan anak istri. Tapi yang di sini kan istri pengen umroh, gitu Pak. Sebenarnya umroh itu bukan sesuatu kebutuhan darurat buat dia, ya. Maka di sini lihat yang lebih darurat, yaitu orang tua pengen rumahnya dibenerin. Nah sekarang kalau kita balik, ya kita balik nih. Orang tua pengen umroh, anak pengen kuliah, istri pengen rumah kita dibenerin. Mana yang lebih didahulukan? Rumah istri dibenerin ya, karena itu lebih darurat. Dan udah gitu ini istri pula yang lebih unggul gitu loh dari segi nafkah. Kan maskan tempat tinggal dan tawabi'nya, dan hal yang berkisar menuruti tempat tinggal, stabilitas tempat tinggal wajib suami. Listrik suami, iya suami. Listrik, perkakas perabotan suami. Yang beliin istri, suami mah ngasih duit doang, bukan suami harus semuanya beli penggorengan lah. Ya enggak, kasih genteng bocor, ya. Dan seterusnya suami yang menafkahi itu. Tapi kalau diganti, istri pengen umroh, orang tua pengen kuliah. Ini gimana? Orang tua pengen kuliah. Gak ada, ini gak ada. Contoh yang tidak ada kenyataannya di kehidupan dunia dan akhirat ya. Orang tua pengen kuliah, susah ya. Ya mungkin ada, cuman orang tuanya perlu dinasehati lah ya. Ya pokoknya itu unggulkan istri dulu kalau memang darurat gitu ya. Tapi kalau ternyata orang tuanya darurat sementara keinginan istri itu bukan darurat, maka unggulkan orang tua. Begitu ya jemaah sekalian. Wallahu alam, ini sudah clear insyaallah jawabannya. Kita cukup insyaallah sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Insyaallah kita ketemu mudah-mudahan di bulan depan biiznillah taala dengan masih masalah nafkah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.